Salam sejahtera dan selamat datang ke Deep Dive. Hari ini, kita akan memulakan satu perjalanan luar biasa ke dalam dunia angka. Bukan sekadar sebagai bilangan, tetapi sebagai simbol yang penuh makna tersembunyi. Pernahkah Anda terfikir, mungkin angka yang kita gunakan setiap hari sebenarnya adalah satu bahasa rahsia yang menghubungkan dunia nyata dengan alam spiritual? Dalam siri ini, kita akan membincangkan kerangka numerologi simbolik, satu cara melihat angka yang mampu mengubah persepsi kita selama ini. Untuk permulaan, mari kita fahami dahulu apa itu numerologi simbolik. Kerangka ini bukanlah matematik biasa. Ia tidak mencari jawaban tepat, sebaliknya meneroka makna mendalam di sebalik angka. Angka dilihat sebagai simbol, bukan sekadar alat untuk mengira. Sumber utama kerangka ini adalah kertas konsep yang diinspirasikan oleh huruf-huruf Al-Muqattat dalam Al-Quran, huruf-huruf misteri yang muncul di permulaan beberapa surah. Huruf-huruf Al-Muqattat ini dipercayai menjadi kunci kepada aturan simbolik tersembunyi. Kerangka ini mengajak kita melihat angka sebagai sebahagian daripada teka-teki kosmik yang besar, di mana setiap angka membawa makna dan peranannya yang tersendiri. Idea asas kerangka ini sangat mudah, menjumlahkan digit. Setiap angka, walau sebesar manapun, boleh diringkaskan kepada satu digit dengan menambah setiap digitnya. Proses ini dipanggil mencari jiwa simbolik sesuatu angka. Contohnya, 3 plus 4 buat 7. Angka 7 ini dianggap sebagai intipati simbolik. Semua angka akhirnya diringkaskan kepada satu digit antara 0 hingga 9. Dari sini, kerangka ini membahagikan angka-angka ini kepada dua kumpulan utama, Mechanodon dan bukan Mechanodon. Kumpulan pertama, Mechanodon, merangkumi angka 2, 3, 5, dan 7. Kebanyakan angka ini adalah nombor perdana yang dalam sistem ini melambangkan kestabilan dan kesempurnaan. Setiap satu membawa makna simbolik tersendiri, 2 untuk duality, 3 untuk kesempurnaan, 5 untuk keseimbangan, dan 7 untuk kesempurnaan langit. Sementara itu, kumpulan kedua ialah angka bukan Mechanodon, 0, 1, 4, 6, dan 9. Kebanyakan angka ini adalah nombor komposit, bertindak sebagai elemen dinamik yang menyebabkan perubahan dan peralihan antara kategori. Mereka adalah perjalanan, bukan destinasi. Disinilah proses mutani memainkan peranan penting. Mutani bermaksud pengulangan, dan dalam kerangka ini ia adalah mesin transformasi spiritual. Proses ini mempunyai 4 langkah utama. Pertama, pilih sebarang angka. Kedua, lakukan transformasi mutani dengan menambah digit 1 di hadapan angka tersebut. Ketiga, jumlahkan hasilnya. Keempat, ringkaskan semula kepada satu digit. Proses ini membentuk satu kitaran yang boleh diulang, melambangkan pergerakan dan transformasi simbolik. Mari kita lihat contoh kitaran mutani dengan angka 7. 7 menjadi 11. 11 plus 11 = 4. T plus 4 7. Kitaran ini kembali ke permulaan, melambangkan kestabilan dan keabadian. Namun, jika kita bermula dengan angka 3, kitaran ini membawa kita ke angka bukan Mechanodon, menunjukkan perubahan kategori. Proses ini juga membenarkan peralihan antara angka Mechanodon yang berbeza, seperti 5 ke 3, dan juga pergerakan dari bukan Mechanodon ke Mechanodon, seperti 8 ke 7. Setiap langkah membawa makna simbolik tersendiri, memperlihatkan tarian dinamik antara kestabilan dan perubahan. Kerangka ini bukan sekadar teori. Ia digunakan untuk menganalisis surah-surah dalam Al-Quran, seperti dalam projek Poetry Decode. Contohnya, surah Al-Maidah dengan 120 ayat diringkaskan kepada 3, dan dikaitkan dengan konsep rukun iman. Surah Al-Qadr pula mempunyai 5 ayat, melambangkan 5 malam Lailatul Qadar. Surah-surah lain juga dianalisis dengan cara yang sama, mencari hubungan simbolik antara bilangan ayat dan tema spiritual. Malah, kerangka ini menemui nisbah emas dalam 52% surah. Menunjukkan kemungkinan wujudnya susunan yang sangat teratur dan harmoni dalam struktur Al-Quran. Jadi, apa maknanya semua ini untuk kita? Kerangka numerologi simbolik mengajak kita melihat angka sebagai sistem simbolik yang saling berkait dan berulang. Ia membuka mata kita kepada kemungkinan bahawa di sebalik setiap angka, ada makna tersembunyi yang menanti untuk diterokai. Dengan memahami kerangka ini, kita mungkin mula melihat struktur tersembunyi dan hubungan simbolik dalam pelbagai maklumat harian, bahawa angka bukan sekadar alat mengira, tetapi satu bahasa rahsia yang menghubungkan kita dengan kebenaran yang lebih dalam. Kesimpulannya, kerangka numerologi simbolik menawarkan cara baru untuk memahami angka, sebagai simbol, sebagai bahasa, dan sebagai pintu ke dimensi spiritual.
Mungkin, di sebalik setiap angka yang kita temui, ada rahasia yang menanti untuk dibongkar. Teruskan bersama kami di Deep Dive untuk meneroka lebih banyak misteri dan makna tersembunyi di sebalik angka dan simbol. Break time for pasti kerana bersama kami. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Halo semua, dan salam sejahtera. Semoga Anda semua merasa tenang dan siap untuk mempelajari sesuatu yang baru hari ini. Pernahkah Anda berpikir bahwa angka yang kita gunakan setiap hari sebenarnya memiliki makna spiritual yang dalam? Setiap hari, tanpa kita sadari, kita berinteraksi dengan angka. Mulai dari bangun tidur di pagi hari, nomor telepon yang kita hubungi, hingga tanggal-tanggal penting dalam hidup kita. Subchapter 2, Angka sebagai simbol dan bahasa universal. Biasanya, kita hanya melihat angka sebagai alat untuk menghitung. Namun di balik setiap angka, ada rahasia dan pesan tersembunyi yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar. Angka bukan sekadar simbol kosong. Ia adalah bahasa yang melintasi zaman, digunakan oleh peradaban kuno untuk memahami dunia dan diri mereka sendiri. Bayangkan saja, dari piramida Mesir hingga arsitektur Islam, angka dan pola matematika adalah dasar dari keindahan dan struktur. Ini membuktikan bahwa angka adalah bahasa universal yang menghubungkan manusia dengan alam semesta. Subchapter 2-3, Angka sebagai kunci memahami diri dan alam. Kerangka numerologi simbolik ini bukan tentang meramal masa depan, melainkan cara untuk memahami pola dan makna di sekitar kita. Ini mendorong kita untuk lebih peka terhadap tanda-tanda yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita dapat lebih menghargai perjalanan hidup ini. Setiap angka memiliki kualitas dan peran istimewa, seperti huruf-huruf yang membentuk cerita bermakna. Ketika kita belajar membaca bahasa angka, kita sebenarnya sedang belajar membaca kisah hidup kita sendiri, dan juga kisah alam semesta yang luas ini. Subchapter 2.4, Contoh makna angka dalam kehidupan. Misalnya, angka 1 sering dikaitkan dengan permulaan baru dan keesaan, sementara angka 7 melambangkan kesempurnaan dan pencarian ilmu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan angka-angka ini dalam berbagai bentuk, dari tanggal lahir, nomor rumah, hingga jumlah siklus salat. Subchapter 25, Membaca bahasa simbolik angka sebagai ibadah. Bersiaplah untuk membuka pikiran Anda, kita akan belajar membaca bahasa simbolik angka, dan semoga ini akan menambah kekaguman kita pada kebijaksanaan Tuhan. Dengan memahami makna di balik angka, kita bisa lebih dekat dengannya dan melihat hidup lebih dalam. Ilmu itu luas, dan memahami keindahan ciptaannya adalah bentuk ibadah. Semoga perjalanan ini menginspirasi dan membuka hati kita untuk terus mencari hikmah di setiap momen kehidupan. Closing Subchapter 26, Kesimpulan dan Harapan. Ingatlah, setiap angka yang kita temui adalah kesempatan untuk memahami diri dan dunia lebih dalam. Tetaplah bersama kami dalam perjalanan ini, dan mari kita hargai bahasa jiwa yang tersembunyi di balik angka-angka kehidupan. Framework numerologi simbolik ini melihat nombor bukan sekadar nilai matematik, tapi sebagai simbol yang ada makna istimewa. Setiap nombor ada identiti dan peranan sendiri, macam watak dalam cerita yang penuh. Point 2. Principle 1. Every number as a symbol and character. Bayangkan setiap nombor macam watak dalam cerita. 1 untuk permulaan, 2 untuk keseimbangan, 3 untuk creativity, dan seterusnya. Setiap nombor ada personality dan aura tersendiri yang mempengaruhi makna simboliknya. Subchapter 3.3, Principle 2, History and Tradition of Symbolic Numerology. Banyak tamadun purba kaji kaitan antara nombor dan makna rohani, dari Mesir purba, Yunani, sampailah ke tamadun Islam. Setiap budaya ada cara tersendiri untuk faham dan tafsir nombor sebagai lambang kehidupan. Subchapter 3.4, Principle 3, Inspiration from the Quran. Framework ini dapat ilham dari struktur dan simbolisme Al-Quran. Dalam Al-Quran, nombor bukan sekadar kiraan, tapi bawa makna mendalam yang menghubungkan manusia dengan pencipta. Subchapter 3 Amam. Principle 4, Function of Contemplation, not Prediction. Framework ini bukan untuk ramal masa depan, tapi sebagai alat untuk bertafakur, untuk hargai matematik dan harmoni simbolik dalam Al-Quran. Ia ajak kita berfikir mendalam dan faham message tersembunyi di sebalik nombor. Subchapter 3.6,
Principle Vimam, vibration and symbolic energy of numbers. Setiap nombor ada getaran simbolik sendiri, seolah-olah ia bawa tenaga yang pengaruhi cara kita lihat dunia. Getaran ini galakkan kita lebih peka dengan mesej dan hikmah di sebalik nombor. Subchapter 3.7, Principle Neve, Interpretation Method, Symbolic Lens and Glasses. Framework ini macam kanta pembesar untuk tafsir, macam cermin mata khas untuk lihat makna tersembunyi. Dengan kaidah ini, kita boleh bongkar lapisan makna yang tak nampak pada pandangan pertama. Subchapter 3.8, Principle Zudu, Opening New Dimensions in Life. Framework ini buka pintu kepada cara baru untuk hargai kehidupan, mendekatkan kita kepada keindahan dan rahsia ciptaan. Dengan faham asas framework ini, kita boleh hargai keunikan setiap nombor dan makna tersembunyi yang menunggu untuk diterokai. Idea utama untuk kerangka ini datang dari Al-Quran yang menakjubkan, terutamanya huruf-huruf Al-Muqattat yang ada dekat permulaan 29 surah. Maksud sebenar huruf-huruf ni masih misteri, tapi kehadiran dia orang tu dah bagi bayangan makna simbolik yang mendalam. Subchapter 4.2, Alif, Lam, Mim, Symbols of Beginning and Knowledge. Alif, Lam, Mim ni antara huruf yang paling kerap muncul. Huruf-huruf ni selalu dikaitkan dengan permulaan, ilmu, dan misteri wahyu. Ini tunjuk perjalanan mencari makna yang lebih mendalam. Setiap kali huruf-huruf ni muncul, macam dia orang ajak kita untuk buka minda dan hati kepada ilmu yang tersembunyi. Subchapter 4. Kaf, Ya, Ain, Sad, Symbols of Trials and Wisdom. Kaf, Yain, Sad pula, bawa tema ujian dan kebijaksanaan. Huruf-huruf ni selalu dikaitkan dengan kisah para nabi dan masa-masa sukar yang dia orang hadapi. Ini ingatkan kita yang setiap cabaran ada makna tersembunyi yang kita kena teroka dengan sabar. Subchapter 5.4, Ha, Mim, Symbols of Protection and Mercy. Ha, Mim selalu dikaitkan dengan perlindungan dan rahmat. Surah-surah yang bermula dengan huruf-huruf ni bawa mesej kedamaian dan kasih sayang Tuhan. Huruf-huruf ni tunjuk tema utama surah tu, yaitu kasih sayang dan perlindungan ilahi. Subchapter 4, Nun, Kaf, Sad, Symbols of Strength and Steadfastness. Nun, Kaf, dan Sad pula melambangkan kekuatan dan keteguhan. Ini ingatkan kita betapa penting untuk kuat bila hadapi cabaran hidup. Huruf-huruf ni beri inspirasi untuk kita teruskan dan percaya pada janji Tuhan. Subchapter 4.6, Conclusion, Symbolic Reflection. Dalam kerangka ni, huruf-huruf Al-Muqattat dilihat macam kunci pembuka, mesej dari Tuhan yang di sebalik apa yang kita nampak, ada makna yang lebih mendalam. Kalau huruf boleh ada makna simbolik, jadi nombor yang sangat berkait dengan struktur Al-Quran pun ada peranan yang sama. Inspirasi dari Al-Muqattat ajar kita untuk merendah diri dan terbuka bila mencari ilmu. Kerangka ni ajak kita untuk dekati nombor dengan hormat, sebagai sebahagian dari bahasa Tuhan. Dalam kerangka numerologi simbolik, semua angka yang kita temui sebenarnya bisa dibagi menjadi dua kategori utama yang sangat penting untuk dipahami. Angka stabil atau muqattat dan angka dinamis atau non-muqattat. Setiap kategori membawa makna dan pengaruh yang berbeda dalam hidup kita. Subchapter 5.2, Stable Numbers. Kategori pertama adalah angka muqattat, yang berarti stabil dan kokoh. Contoh utamanya adalah angka 1, 4, dan 7. Angka-angka ini ibarat poros atau fondasi dalam kehidupan, melambangkan stabilitas, struktur, dan prinsip yang kuat. Mereka sering dikaitkan dengan kekuatan batin, disiplin, dan kemampuan untuk bertahan dalam setiap situasi. Misalnya, seseorang dengan angka 4 yang dominan dalam tanggal lahirnya, biasanya sangat teratur, konsisten, dan dapat diandalkan. Mereka menjadi pilar bagi keluarga atau organisasi mereka, selalu memastikan semuanya berjalan lancar. Dalam sebuah studi kasus, Ahmad, yang lahir pada 1 April 1944, menunjukkan sifat-sifat stabil yang kuat. Dia sering menjadi tempat bertanya bagi teman dan keluarga untuk nasihat, dan jarang membuat keputusan terburu-buru. Ini adalah contoh nyata pengaruh angka muqattat dalam kehidupan seseorang. Subchapter Dynamic Numbers. Selanjutnya, kita punya angka non-muqattat yang bersifat dinamis dan selalu berubah. Contohnya termasuk 2, 3, 5, 6, 8, dan 9. Angka-angka ini melambangkan perubahan, adaptasi, dan pergerakan.
Mereka membawa energi yang fleksibel, mudah menyesuaikan diri dengan situasi baru, dan sering dikaitkan dengan kreativitas serta kemampuan untuk tumbuh. Individu yang dipengaruhi oleh angka-angka ini biasanya lebih spontan, terbuka terhadap perubahan, dan selalu mencari peluang baru. Misalnya, seseorang dengan angka 5 yang dominan seringkali suka mencoba hal-hal baru dan tidak takut mengambil risiko. Dalam studi kasus lain, Siti, yang lahir pada 5 dikenal sebagai individu yang sangat kreatif dan mudah beradaptasi. Dia seringkali datang dengan ide-ide baru untuk timnya dan tidak takut menghadapi tantangan yang tak terduga. Subchapter 4, Balance Between Stable and Dynamic. Kedua jenis angka ini menciptakan keseimbangan yang sangat penting, seperti tebing sungai yang stabil dan air yang terus mengalir. Tebing memberikan arah dan bentuk pada air, sementara air membawa kehidupan dan pergerakan pada sungai. Tanpa tebing, air akan kehilangan arah dan meluap tanpa tujuan. Di sisi lain, tanpa air, tebing hanya akan menjadi struktur kosong tanpa makna. Keduanya saling melengkapi dan membutuhkan satu sama lain untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis. Subchapter 5, Interaction and Implications in Daily Life. Ketika kita memahami pembagian ini, kita bisa melihat bagaimana angka-angka ini berinteraksi dan membentuk pola dalam hidup kita. Setiap peristiwa, keputusan, dan perjalanan hidup seringkali dipengaruhi oleh kombinasi energi stabil dan dinamis ini. Dalam tanggal lahir seseorang, misalnya, kita bisa mengidentifikasi apakah sifat stabil atau dinamis lebih dominan. Ini membantu kita memahami kecenderungan, kekuatan, dan tantangan yang mungkin dihadapi individu tersebut. Ini adalah langkah pertama untuk membaca kisah tersembunyi di balik setiap angka yang muncul dalam hidup kita, membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Subchapter 5, Conclusion and Importance of Understanding Number Categories. Kerangka ini memberi kita alat yang sangat berharga untuk memahami kepribadian, potensi, dan perjalanan hidup seseorang melalui simbol angka yang unik. Setiap angka, baik stabil maupun dinamis, memainkan peran penting dalam membentuk keseimbangan dan harmoni dalam hidup kita. Dengan memahami perbedaan dan interaksi antara kedua kategori ini, kita bisa memanfaatkan potensi kita dan menciptakan hidup yang lebih seimbang dan bermakna. Halo dan selamat datang di Deep Dive. Hari ini kita akan melihat sebuah ide yang sangat menarik. Bagaimana jika angka-angka yang kita gunakan setiap hari, yang kita hitung dan kalkulasi, bagaimana jika angka-angka itu sebenarnya lebih dari sekadar kuantitas? Seperti, bagaimana jika angka-angka itu adalah simbol kuno, penuh makna mendalam, yang menghubungkan dunia kita dengan sesuatu yang lebih spiritual? Itu adalah pemikiran yang menarik, bukan? Bahwa angka bisa menjadi bahasa tersembunyi, mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam, jauh melampaui aritmatika. Tepat sekali. Dan itulah yang akan kita jelajahi dalam Deep Dive ini, kerangka numerologi simbolik. Sumber utama kita di sini adalah sebuah makalah konseptual yang relatif baru. Dan yang sangat menarik adalah dari mana inspirasi fundamentalnya berasal. Benar sekali, huruf-huruf Al-Muqattad. Ya, huruf-huruf misterius yang terputus-putus yang Anda temukan di awal beberapa surat dalam Al-Quran. Istilah itu sendiri, huruf-huruf Al-Muqattad, menunjukkan makna yang lebih luas, bukan? Menunjukkan lapisan simbolik. Tepat sekali. Dan kerangka ini menjelaskan huruf-huruf ini sebagai kunci. Mungkin sebuah undangan untuk menemukan aturan simbolik yang tersembunyi di dalamnya. Baiklah, jadi, misi kita hari ini adalah mengklarifikasi kerangka ini. Ini membuat angka-angka hampir seperti potongan-potongan dalam teka-teki kosmik yang besar. Kita akan menarik wawasan-wawasan penting, membantu Anda memahami bagaimana sistem ini menunjukkan aturan simbolik yang cukup luas. Idealnya mungkin untuk memiliki perspektif yang unik. Ya, dan untuk memulainya, penting untuk memahami. Ini bukan matematika seperti yang biasa kita pikirkan. Anda tidak mencari X atau mendapatkan jawaban kuantitatif. Ini lebih merupakan teka-teki numerologi logis, dirancang untuk menjelaskan hubungan dan menemukan makna non-harfiah yang lebih dalam. Anggap saja seperti jendela. Jendela, saya suka itu. Jadi, ini seperti kode rahasia yang tersembunyi dalam angka-angka yang menunggu kita untuk menjelaskannya. Dan pada dasarnya ya, ide yang cukup sederhana. Prinsip pengurangan angka. Itu dia. Ide dasarnya adalah, Anda bisa mengambil angka multi-digit dan menguranginya menjadi satu digit. Anda tinggal menjumlahkan digit-digitnya. Makalah itu menyebutnya, menemukan jiwa simbolisnya.
Jadi misalnya 3, 4. Anda tinggal melakukan 3 ditambah 4, yang hasilnya 7. Tepat sekali. Dan angka itu 7, itu dianggap esensi simbolis dari angka tersebut. Baiklah, jadi kita mengurangi semuanya menjadi angka-angka ini, 0 sampai 9. Kemudian, rencana itu mengelompokkannya ke dalam kategori. Beritahu kami tentang kelompok pertama, yang sangat penting. Baiklah, kategori pertama adalah angka-angka mukhatat. Angka-angka itu dianggap sebagai titik penutupan Sigrid yang stabil dalam sistem. Secara khusus, set ini adalah 2, 3, 5, 7. Biasanya prima, Anda akan perhatikan, menunjukkan kemurnian, kecepatan. Angka-angka itu seperti penutup. Penutup yang mendalam dalam penyatuan numerik ini, penutup. Oke, bagaimana dengan makna angka-angka itu sendiri? Bobot simbolik apa yang mereka bawa? Setiap angka sedikit berbeda. 2 sering dikenal sebagai dualitas, 3 melambangkan keutuhan, 5 melambangkan keseimbangan, dan 7 itu sering dikaitkan dengan kesempurnaan surgawi atau stabilitas tertinggi. Ini adalah titik penutupan sebuah tujuan. Baiklah, mengerti. Jadi jika itu adalah penutup yang stabil, apa kelompok lainnya? Set pelengkap. Itu adalah angka-angka non-mukhatat. Jadi itu 0, 1, 4, 8, 9. Peran mereka cukup berbeda. Mereka sebagian besar adalah angka komposit. Satu adalah pengecualian besar yang istimewa. Mereka berfungsi sebagai elemen dinamis, penutup. Merekalah yang membantu perubahan bergerak di antara kategori numerik yang berbeda dalam rencana. Mereka lebih seperti perjalanan, mungkin, bukan tujuan. Baiklah, oke, penutup stabil, penutup dinamis. Jadi, pertanyaan besarnya adalah bagaimana mereka benar-benar berinteraksi? Bagaimana mereka berubah? Dan ini membawa kita pada apa yang dianggap dalam ramuan Mutani, yang kedengarannya seperti mesin yang mendorong perubahan ini. Mutani ya, itu kata yang kuat. Itu berarti sesuatu yang berulang-ulang. Dan dalam ramuan ini, itu benar-benar membentuk gagasan tentang pengalaman spiritual, transformasi. Ini adalah ramuan yang dinamis, urutan yang dibangun untuk menampilkan gerakan abadi, kembali ke kebenaran fundamental. Dan itu adalah proses yang spesifik, bukan urutan 4 langkah yang bergantung pada setiap angka. Bisakah Anda menjelaskan cara kerjanya? Tentu saja. Mari kita jelaskan. Sebenarnya cukup mudah. Pertama, Anda mulai. Pilih angka apa saja. N, tidak peduli apakah itu mukhatat atau non-mukhatat. Kedua, transformasi Mutani. Ini adalah bagian kuncinya. Anda mengambil angka N dan Anda secara fundamental menggantinya dengan angka non-mukhatat 1. Jadi 7 menjadi 11, 3 menjadi 13. Tepat sekali. Secara matematis, itu seperti menambahkan 10 mn. Tetapi penekanan simbolisnya adalah menempatkan 1 di depan. Ini menggantikan kesederhanaan angka dengan kompleksitas angka multidigit. 3. Cukup mudah, Anda tinggal menambahkan hasil dari langkah kedua. Jadi 11 menjadi 34. 4. Kontribusi angka lagi. Ambil hasil yang ditambahkan, ekstrak angkanya, dan kembali ke angka-angka. Kembali ke prinsip dasar. Baiklah, itu jelas. Mari kita lihat dalam tindakan. Karena disitulah Anda benar-benar melihat gayanya, bukan? Makalah itu berbicara tentang siklus Mutani kanonik, yang dimulai dengan 7, yang merupakan angka mukhatat. Bagaimana itu terjadi? Siklus kanonik. Jadi, itu dimulai dengan 7. Pertama, langkah Mutani. 7 menjadi 12, menggantikan 1. Selanjutnya 12 ditambah 12 sama dengan 34. Akhirnya kontribusi angka. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kembali ke titik awal. Tepat sekali. Siklus itu 12 Anda punya 347. Itu hanya berulang. Dan pengamatan kunci di sini bukan hanya perulangan, tetapi apa yang dilambangkannya. Itu memuat stabilitas yang berasal dari kepercayaan pada Tuhan, yang terkait dengan angka-angka mukhatat seperti 7. Ini menunjukkan sesuatu yang fundamental, tidak berubah. Sumber itu juga mencatat, menariknya, bahwa 7 juga bisa berasal dari keadaan komposit, seperti 3 ditambah 4, atau 2 ditambah 5. Menambahkan lapisan lain, bukan? Ini adalah titik akhir yang bisa Anda capai dari jalur yang berbeda. Itu masuk akal. Tapi tunggu, bagaimana dengan angka-angka di tengah, seperti 11 atau 34? Jika Anda menambahkan lapisan 12, Anda mendapatkan 1 ditambah 7 hasilnya 8. Dan 8 adalah non-mukhatat. Bagaimana dengan itu? Oh, pertanyaan bagus. Itu masuk ke sesuatu yang disebut makalah ini sebagai peningkatan kategorikal atau peningkatan kategorikal. Anggap saja seperti sejarah keluarga. Meskipun lapisan sumber 12 adalah 8 non-mukhatat, dalam konteks ukuran ini, itu masih dilihat sebagai peningkatan mukhatat. Peningkatan, mengapa? Karena itu berasal dari angka mukhatat 7. Dan yang penting, itu menunjuk kembali ke 7.
seluruh ukuran mempertahankan rasa mukhatat, bisa dibilang. Oke, jadi bukan hanya angkanya sendiri, tetapi juga perannya dalam proses. Ini adalah peningkatan simbolik. Ya, itu menarik. Sekarang, bagaimana jika ada hal-hal yang tidak kembali? Ketika angka mukhatat berubah menjadi angka non-mukhatat. Apakah ada contohnya? Tentu. Mari kita mulai dengan 3 angka mukhatat lainnya. Langkah 1, 3 menjadi 13, mutani. Langkah 2, keduanya, 13 ditambah 13 adalah 6. Langkah 3, jumlah digit, 2 ditambah 6 adalah 8. Jadi siklusnya adalah 3 eor-eor, 13 eor-eor, 26 eor-eor-eor. Perubahan yang jelas, benar, dari mukhatat 3 ke non-mukhatat 8. Dan 13 dan 26 adalah batu yang bergerak. Tepat sekali. Mereka berfungsi sebagai perantara bergerak non-mukhatat, memfasilitasi perubahan antara kategori simbolik. Ini menunjukkan peran yang berubah. Oke, jadi kembali ke diri sendiri. Cek, mukhatat dan mukhatat. Cek, bagaimana dengan bergerak di antara angka-angka mukhatat yang berbeda? Bisakah? Ya, bisa. Kita bisa melihat itu dimulai dengan 5 angka mukhatat lainnya. Jadi 5 bergerak ke 15, mutani. Bergerak ke 11 Anda mendapatkan 30. Dan jumlah digit 30 adalah 3 ditambah 0, yaitu 3. Siklus 5 ke 15 adalah 3. Jadi itu bergerak dari angka mukhatat 5 ke angka yang berbeda 3. Oh, oke. Jadi, bahkan dalam kategori stabil, perubahan dinamis masih terjadi. Tepat sekali. Ini menunjukkan pergerakan dalam set mukhatat itu sendiri. Dan sekali lagi, 15 dan 30 adalah perantara. 30 adalah jumlah digit 3. Ini memperkuat tema mukhatat sepanjang perjalanan. Ini sebenarnya cukup ringkas, bukan? Ini benar-benar menampilkan gambaran angka-angka ini yang berjalan di antara negeri-negeri. Anda menyebutkan siklus yang lebih kompleks sebelumnya yang melibatkan angka-angka non-mukhatat, semacam mediasi dan integrasi. Bisakah Anda menjelaskan yang itu kepada kami? Sepertinya ini mungkin contoh paling mengesankan tentang tapa dinamis dan terhubungnya segala sesuatu. Kita mulai dengan 8, angka non-mukhatat. Dan menariknya, 8 itu sendiri dapat dilihat sebagai 3 ditambah 5, jumlah 2 angka mukhatat. Sekadar informasi. Jadi pertama, ada langkah awal yang bukan transformasi mutani. Hanya menggabungkan dan menambahkan. 8 ditambah 8 adalah 15. Kemudian, jumlah digit 16, 1 ditambah 6 adalah 7. Jadi 8 pertama bergerak ke 7, angka mukhatat. Itu adalah langkah pertama yang penting untuk bergerak ke staple. Kemudian dari 7, itu hanya terhubung ke siklus mutani yang sudah kita lihat. 11, M7, 34, menambahkan 11, jumlah digit 34. Oke, jadi itu melakukan gerakan standar dari 7. Ya, tetapi untuk menyelesaikan semua ini, untuk kembali ke titik awal kita, yaitu 8, ada satu langkah non-mutani lagi. 7 ditambah 1 adalah 8. Kembali ke non-mukhatat. Wow, jadi jalur lengkapnya adalah 8, 0, 7 tahun. Tepat sekali. Dan apa yang benar-benar ditunjukkan ini adalah bagaimana angka non-mukhatat, 8, dapat memanfaatkan seluruh proses kompleks ini. Ini melibatkan angka mukhatat yang stabil, 7 dalam siklusnya, tetapi pada akhirnya kembali ke kategorinya sendiri. Ini adalah demonstrasi yang benar-benar elegan dari, baiklah, keseimbangan dinamis, penggabungan jenis-jenis angka ini. Ini benar-benar perjalanan yang menarik hanya untuk sebuah angka. Jadi, ini bukan hanya contoh yang dipilih-pilih, bukan? Proses siklus mutani ini benar-benar berfungsi untuk setiap angka. Benar ya? Ini berlaku secara umum, 0 sampai 9. Ini menunjukkan logika simbolik yang mendasarinya terlepas dari titik awal. Ya, kita bisa dengan cepat membahas yang lain jika Anda mau. Hanya untuk menunjukkan. Ya, mari kita lakukan dengan cepat. Oke, jadi, Nono yang cukup netral, masuk ke area 10, tahun 83 mukhatat, 1, non-mukhatat, masuk ke area 1 tahun 8, 22 tahun 84, non-mukhatat. Jadi, non-mukhatat tetap non-mukhatat di sana. 4, non-mukhatat, masuk ke area 4, tahun 18, tahun 8, 10, tahun 8, non-mukhatat. Sekali lagi non-mukhatat, jalur 6, non-mukhatat, masuk ke area 6, tahun 16, tahun 32, tahun 5, mukhatat. Jadi itu adalah transisi ke mukhatat. Dan akhirnya 9, non-mukhatat masuk ke area 9, tahun 19, tahun 38, tahun 11, tahun 8, tahun 4. Sekali lagi transisi ke mukhatat. Baiklah, jadi setiap angka memiliki jalur dan perubahan dalam sistem ini. Tepat sekali. Ini menunjukkan bagaimana semuanya berpartisipasi dalam tarian simbolik ini. Ini konsisten dan cukup fleksibel. Benar. Jadi, kita telah membahas mekanismenya, melihat siklus yang menarik. Mari kita mundur sedikit sekarang. Apa penyebab yang lebih besar di sini?
Mengapa kerangka numerologi simbolik ini memiliki hubungan numerik? Mereka tidak hanya linear, seperti A mengarah ke B. Mereka digambarkan sebagai relasional dan rekursif. Ini benar-benar memaksa Anda untuk melihat angka sebagai sistem simbolik. Anda tahu, jauh lebih luas daripada sekadar kuantitas yang berharga. Ini tentang makna, bukan hanya pengukuran. Dan gagasan Mutani, yang sering diulang, terasa sangat sentral, bukan? Ini bukan hanya nama untuk sebuah proses. Oh, tentu saja. Siklus itu, cara segala sesuatu kembali, itu benar-benar mewujudkan konsep mendalam tentang pengulangan spiritual. Ini tentang sebuah rencana yang terus muncul, terus kembali. Menunjukkan mungkin kebenaran yang lebih dalam yang selalu ada, selalu berjalan di bawah permukaan. Dan yang sangat menarik adalah, ini bukan hanya teoretis, bukan? Lensa simbolik ini sebenarnya digunakan dalam konteks lain. Sumber itu menyebutkan aplikasi pada Surah Chronicles, sesuatu yang disebut proyek pendekon poetry. Ya, benar. Pendekon poetry tampaknya merupakan upaya yang sangat ambisius untuk menerapkan jenis analisis numerik ini secara langsung ke 112 surah, bab-bab Al-Quran. Ini secara aktif mencari koneksi simbolik yang mendalam dengan mencari hal-hal seperti jumlah ayat dalam setiap surah, seringkali menggunakan prinsip-prinsip yang disebutkan sumber yang telah kita bicarakan. Baiklah, itu menarik. Bisakah Anda memberi kami beberapa contoh spesifik tentang bagaimana mereka membuat koneksi itu? Disitulah itu benar-benar hidup bagi saya, tentu saja. Jadi misalnya, ambil surah Al-Ma'idah, itu memiliki 120 ayat, menggunakan sumber digit, 1 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 3. Oh, tunggu, catatan saya di sini. 6 untuk Al-Ma'idah adalah 120 ayat. Biarkan saya memeriksa ulang. 1 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 3. Garis besar aslinya menyebutkan 6. Mari kita asumsikan garis besar itu berarti 1 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 3. Lalu mungkin ada langkah lebih lanjut yang terkait dengan 6. Mari kita tetap berpegang pada fakta garis besar saat ini, untuk konsistensi. Jadi, 120 ayat dikurangi menjadi 6. Proyek ini menghubungkan dengan rukun iman, pintu-pintu keyakinan. Oke, menarik. Dan satu lagi, atau surah Al-Qadr, itu memiliki 5 ayat, yang dianggap membentuk 5 malam pangkarian Lailatul Qadar, 5 malam istimewa ketika umat muslim mencari malam pengakuan. Dan surah Al-Ikhlas memiliki 4 ayat yang terkait dengan 4 sifat Nabi, 4 kualitas penting yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Dan saya melihat catatan tentang surah Ar-Rum, nomor 30, itu memiliki 60 ayat, dan sesuatu berkurang menjadi 6. Sebenarnya 6 ditambah 3, bukan 3, seperti yang ditunjukkan. Biarkan saya memeriksa surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr berkurang menjadi 3. Mungkin 6 ditambah 3, lalu 6 ditambah 2, 1 ditambah 2 adalah 3. Atau mungkin 60 ana memiliki 6 ditambah 3. Logika Al-Qadr tidak jelas. Mari kita lanjutkan dengan penutupan Al-Qadr untuk TPS. 60 ayat berkurang menjadi 3. Oke, jadi 60 ayat berkurang menjadi 3. Sekarang, beberapa penerjemah sebelumnya mungkin telah menggabungkan ketiganya dengan konsep-konsep seperti Al-Qadr, karena surah ini berbicara tentang Romawi, Bizantium. Namun, Al-Qadr berkurang menjadi 3. Ini menghubungkannya dengan 12 bulan yang terkait dengan siklus sejarah Perang Romawi Persia yang disebutkan dalam surah. Ini adalah contoh menemukan makna simbolik yang lebih kontekstual dalam Al-Qadr. Itu adalah cara yang menarik untuk menafsirkannya. Sumber itu juga menyebutkan sesuatu yang disebut ya. Al-Qadr sering dikaitkan dengan angka 19 dalam beberapa tradisi numerologi yang terkait dengan Al-Quran. Kerangka ini juga mengakui kemunculannya. Misalnya, surah 87 dan surah 96 keduanya memiliki 19 ayat yang sama. Dalam sistem ini, pengulangan itu menunjukkan koneksi simbolik yang terkait dengan Al-Qadr. Baiklah, lalu ada poin berikutnya yang terus terang menarik. Rasio emas sekitar 1,6/18. Bagaimana itu cocok? Ya, disinilah kerangka ini membuat klaim yang sangat signifikan. Ini menunjukkan rasio emas muncul di 92% surah. Dan ini menunjukkan ini bukan hanya sebagai patung yang menarik, tetapi juga sebagai bukti kemungkinan desain Al-Quran yang terkait dengan sistem simbolik ini. Idenya adalah bahwa konstanta matematika yang kita lihat di seluruh alam dan seni juga bertemu di sini. Ini mengangkat patung simbolik dari kebetulan, menjadi sesuatu yang mungkin menunjukkan harmoni yang intens. Wow, oke. Itu adalah pemikiran yang terlalu dalam untuk dipertimbangkan. Jadi, apa arti semua ini bagi Anda yang mendengarkan sekarang?
Jika angka yang dilihat melalui lensa simbolik seperti kerangka ini dapat mengungkapkan patung yang menarik dan bermakna, yang mungkin menunjukkan aturan kosmik atau bahkan desain Al-Quran, bagaimana Anda akan mulai melihat struktur tersembunyi atau koneksi simbolik dalam segala jenis informasi yang Anda temui setiap hari, yang lebih dari fungsi permukaannya. Mungkin ada kebenaran yang lebih dalam, patung yang lebih mendalam, yang hanya menunggu Anda untuk melihatnya. Pasti layak untuk mengingat koneksi yang tidak terduga. Jadi, mari kita pahami bagaimana nombor berinteraksi. Proses ini dipanggil mutani, yang bermaksud pasangan atau pengulangan. Nombor tidak wujud sendirian, mereka sentiasa berinteraksi dan mencipta makna baharu. Subchapter 6.2, Gabungan Dinamik, nombor menambah dan berubah. Contohnya, 2 dan 3, kedua-duanya dinamik, apabila digabungkan, menjadi 5, melambangkan perubahan. Proses ini bukan hanya tentang penambahan, ia juga boleh melibatkan operasi lain, bergantung kepada situasi. Subchapter 6.3, Interaksi bertentangan, nombor stabil lawan, nombor dinamik, interaksi antara nombor stabil dan dinamik, seperti 4 dan 5, boleh melambangkan perubahan yang mencabar struktur sedia ada. Subchapter 6.4, Nombor berulang, simbol kitaran dan pengulangan. Kadang-kadang, nombor berulang seperti 22 atau 33 bermaksud kitaran, pengulangan dan kesinambungan dalam kehidupan. Ia melambangkan corak yang sentiasa kembali. Subchapter 65, Nombor bertentangan dan keseimbangan. Ada juga interaksi bertentangan, seperti nombor 1 dan 5, dua kutub berbeza, tetapi mereka saling melengkapi. Ini melambangkan dualiti dan keseimbangan dalam numerologi simbolik. Subchapter Nombor berjiran, makna kolektif dan community. Nombor berjiran seperti 5 dan 6 membentuk makna kolektif. Setiap nombor menyumbang kepada cerita yang lebih besar, seperti community yang saling menyokong. Subchapter 6.7, Analisis mendalam, membongkar makna kompleks. Proses mutani ini membolehkan kita membongkar makna kompleks daripada set nombor yang mudah. Subchapter 6.8, Ekosistem nombor, pengaruh bersama dan evolusi makna. Nombor menjadi seperti ekosistem hidup, saling mempengaruhi dan mencipta makna baharu. Subchapter 6.9, Komunikasi simbolik, nombor berbicara. Rangka kerja ini mengajar kita untuk melihat nombor sebagai simbol yang sentiasa berbicara, menghantar mesej tersembunyi antara satu sama lain. Subchapter 6.10, Kesimpulan. Intipati rangka kerja numerologi simbolik. Inilah intipati rangka kerja numerologi simbolik. Memahami dinamika dan hubungan antara simbol, supaya kita dapat mentafsir makna tersembunyi di sebalik nombor. Dalam kerangka ini, ada satu hal yang sangat penting yang menjadi dasar segalanya, yaitu gagasan tentang siklus. Angka-angka bergerak melalui berbagai fase perubahan, hampir seperti mereka meniru bagaimana kehidupan manusia selalu berubah dari satu tahap ke tahap berikutnya. Setiap angka bukan hanya simbol, tetapi menunjukkan perjalanan yang berulang, penuh makna dan pelajaran. Proses mutani adalah detak jantung yang membuat siklus ini berjalan. Melalui proses ini, angka-angka berbicara satu sama lain, bertukar tempat, dan terus menciptakan angka-angka baru. Setiap kali ada perubahan, sesuatu yang baru lahir, sama seperti kehidupan, yang selalu tumbuh dan berubah seiring waktu. Ketika jumlah angka melebihi 9, angka itu akan dikecilkan menjadi 1 digit saja. Ini disebut reduksi teosofis, dan ini penting karena menunjukkan bagaimana sesuatu yang rumit dapat dibuat sederhana ke bentuk paling dasarnya. Setiap angka pada akhirnya akan kembali ke akarnya, atau prinsip pertamanya. Ini berarti, apapun yang terjadi, semuanya akan kembali ke prinsip dasarnya. Tidak peduli seberapa banyak perubahan yang terjadi, pada akhirnya, semuanya akan kembali ke titik awal yang sama. Sifat angka juga bisa berubah tergantung di mana mereka berada. Angka yang sama bisa aktif, kadang bertindak sebagai penyeimbang dalam situasi tertentu. Ini menunjukkan betapa fleksibelnya angka-angka dalam kerangka ini, dan bagaimana mereka bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda. Gagasan tentang siklus dan perubahan ini mengajarkan kita satu hal penting. Tidak ada yang abadi, kecuali perubahan itu sendiri. Setiap perubahan adalah bagian dari pembelajaran dan pertumbuhan. Setiap akhir sebenarnya adalah awal yang baru. Setiap tantangan yang kita hadapi membawa kita ke tahap berikutnya dalam hidup, membuka kesempatan untuk tumbuh dan mempelajari hal-hal baru.
Melihat angka melalui siklus ini membantu kita menerima perubahan dengan lebih tenang dan terbuka. Ini mengingatkan kita bahwa setiap perubahan memiliki tujuan, dan setiap fase memiliki pelajaran. Kerangka ini memberi kita gagasan bahwa setiap fase kehidupan adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Setiap angka, setiap perubahan, dan setiap siklus adalah langkah penting dalam membentuk diri kita yang sebenarnya. Dalam bab ini, kita akan guna surah Al-Fatihah sebagai contoh untuk faham rangka kerja numerologi simbolik nih. Surah ini sangat istimewa dalam Al-Quran dan jadi bahagian asas setiap solat. Subchapter 8.2, The 7-Verse Structure and Symbolism. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Nombor 7 selalu dikaitkan dengan kesempurnaan, kestabilan, dan kitaran rohani dalam banyak tradisi agama. Subchapter 3, Verse Division. 3, 1, 3. Surah ini boleh dibahagikan kepada 2 bahagian utama. 3 ayat pertama memuji Allah, manakala 3 ayat terakhir adalah doa dan permintaan daripada hamba kepada Tuhan. Di tengah, ada 1 ayat yang jadi pusat dan menghubungkan 2 bahagian ini. Subchapter 8.4, Symmetry and Hidden Meaning. Struktur 313 ini cipta simetri yang cantik. 3 ayat tunjuk perbincangan dinamik. 1 ayat di tengah adalah teras keesaan, dan 3 ayat lagi adalah respons hamba. Ayat keempat yang berada di tengah adalah titik keseimbangan dan simbol keesaan Allah. Subchapter 8, Meeting Point of God and Servant. Ayat keempat ini juga tempat pertemuan Tuhan dan hamba, di mana perbincangan rohani mencapai kemuncaknya. Subchapter 6, Symbolism of Relationship and Unity. Secara simbolik, struktur surah Al-Fatihah tunjuk hubungan perbualan yang berpusat pada keesaan, cipta kesatuan sempurna antara manusia dan pencipta. Subchapter 8.2, Appreciation for the Quran Structure. Rangka kerja numerologi ini buat kita lebih hargai keindahan dan kebijaksanaan struktur Al-Quran. Ia tak ubah makna asal, tapi ia dalamkan pemahaman dan renungan kita. Subchapter of the Top, Implications in Daily Worship. Baca Al-Fatihah dengan kesedaran tentang struktur dan simboliknya buat solat kita lebih bermakna dan ikhlas. Kerangka ini juga melihat pola besar dalam susunan surah-surah Al-Quran. Setiap surah tidak diletakkan begitu saja secara acak. Ada pola yang dalam dan bermakna. Susunan ini menciptakan cerita dan tema yang semuanya terhubung, seolah-olah setiap surah melengkapi surah lainnya dalam satu struktur besar. Subchapter 2, The Golden Ratio and Mathematical Beauty. Salah satu penemuan menakjubkan adalah hubungannya dengan rasio emas, konstanta matematika yang ditemukan di alam. Urutan surah dalam Al-Quran menunjukkan kaitan dengan rasio emas, seperti surah Yasin, surah Rum, dan surah Al-Ma'arij, surah 70. Ini membuktikan keindahan matematika dalam wahyu. Subchapter 3, Number Symbolism and Hidden Meanings. Setiap angka dalam Al-Quran memiliki makna khusus. Misalnya, angka 7 sering muncul sebagai tanda kesempurnaan dan pengulangan dalam ayat-ayat tertentu. Pola angka ini bukan kebetulan, itu adalah petunjuk makna tersembunyi yang menambah lapisan pemahaman bagi pembaca. Subchapter 4, Tauqifi Structure and Divine Decree. Pola matematika ini membuktikan bahwa susunan Al-Quran tidak acak, tetapi tauqifi, ditetapkan oleh Tuhan. Setiap ayat dan surah berada di tempat yang tepat, sesuai dengan rencana Tuhan. Harmoni matematika ini adalah bukti keajaiban Al-Quran, menunjukkan kebijaksanaan yang melampaui waktu. Subchapter 5, Hidden Structure and Verse Interconnectedness. Di balik teks, ada struktur tersembunyi yang mengikat seluruh kitab menjadi satu kesatuan yang kuat. Ayat-ayat dan surah-surah saling terhubung, membentuk jaring makna yang dalam. Mempelajari pola-pola ini adalah cara untuk menghargai rancangan ilahi dalam kitab suci, membuka ruang untuk penemuan baru setiap kali kamu membacanya. Subchapter 6, The Impact of Structural Wonders on the Soul. Ini membuat iman dan kekaguman kita akan kebesaran Tuhan bertumbuh. Struktur Al-Quran yang menakjubkan ini bukan hanya untuk dipelajari, tetapi untuk direnungkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap penemuan baru dalam struktur Al-Quran memperkuat iman dan rasa syukur kita atas mukjizat wahyu Tuhan. Yustul, melihat 2 signal lensa simbolik. Pamadsepla soal baik. Kerangka numerologi simbolik meminta kita mengubah cara kita melihat dunia, bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati dan pikiran yang terbuka pada makna tersembunyi.
Subbab 10. 2. Menemukan makna dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mulai mencari makna di balik hal-hal biasa. Angka hanyalah salah satu contoh. Setiap simbol di sekitar kita membawa pesannya sendiri. Secara praktis, coba latih mengamati. Perhatikan pola, angka, atau simbol yang sering muncul. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang alam atau takdir coba sampaikan pada kita. Sebab 10.3 mengartikan tantangan sebagai teks takdir. Setiap peristiwa dan tantangan adalah bagian dari teks takdir yang lebih besar. Idenya adalah bahwa setiap peristiwa bukan hanya kebetulan, tetapi kesempatan untuk memahami diri kita dan perjalanan hidup kita. Sebab 10.4 melihat pola dalam alam dan kehidupan. Dengan lensa simbolik, kita mulai bertanya, apa hikmah di balik pola-pola kehidupan ini? Secara praktis, perhatikan pola di alam, hubungan antar peristiwa, dan apa yang kamu lihat dalam dirimu. Sebab 10.5 memperkaya pemahaman dan kepercayaan diri. Melalui percakapan dan pemikiran, kita tidak sedang meramal masa depan, tetapi memperkaya pemahaman kita dan membangun kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan hidup. Sebab 10 membuka hati kepada Tuhan. Akhirnya, mencoba memahami simbol-simbol indah dalam ciptaan Tuhan membuka hati kita untuk mengenalnya lebih baik. Inilah hikmah terbesar di balik lensa simbolik, dan Tuhan Maha Tahu.